Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kami, Kelompok 1 Komunikasi Pembangunan Pertanian, Laboratorium Komunikasi dan Media Penyuluhan, Program Studi Penyuluhan Pertanian. Saya Reza Hibrian sebagai moderator hari ini, dan teman-teman saya akan membuka sesi podcast pada hari ini dengan judul Pertanian Monokultur. Halo Mbak Ana dan Mbak Moren, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Nani Hidayah dan rekan saya. Halo, aku Danuri Mani Pratama. Bagaimana nih kabarnya Mbak Ana dan Mbak Moren? Semoga dalam keadaan baik ya. Ngomong-ngomong soal pertanian, kamu penasaran gak sih tentang pertanian monokultur itu? Penasaran dong. Jadi makin gak sabar nih sharing sama Mbak Ana dan Mbak Moren. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita sambut saja Mbak Ana dan Mbak Moren. Selamat datang Mbak. Mungkin bisa langsung perkenalan kepada sobat podcast. Halo, perkenalkan aku Morensi Natasha Simbolon, biasa dipanggil Moren dari Program Studi Ilmu Pertanian Perkebunan, dan rekan saya Aku Nur Fitriana Jamil, biasa dipanggil Ana dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan juga. Wah, dari program studi Mbak Ana dan Mbak Moren mungkin bakal nyambung nih sama tema podcast kita kali ini, yaitu pertanian monokultur. Menurut Mbak Ana dan Mbak Moren, apa sih pertanian monokultur itu? Nah, jadi menurut aku sendiri itu pertanian monokultur merupakan sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman di satu area lahan. Jadi begini Mbak, pertanian monokultur itu biasanya relatif mudah terserang hama atau penyakit, dan jika menggunakan pupuk kimia berlebihan juga akan menyerang pada kesehatan tanah gitu. Bagaimana sih Mbak kok pertanian monokultur itu bisa berdampak sebesar ini? Jadi begini Mas, kan barusan dijelaskan sama rekan saya bahwa pertanian monokultur itu hanya ada satu jenis tanaman dalam satu lahan. Itu maksudnya begini, dalam satu lahan itu hanya terdapat satu jenis tanaman tanpa ada tanaman pelindung. Jadi tanaman utama itu akan relatif mudah terserang sama penyakit atau hama, begitu Mas. Jadi lebih disarankan pakai tanaman pelindung ya Mbak untuk tanaman utama. Nah, bisa dikatakan begitu Mbak, tetapi sistem pertanian monokultur juga ada kelebihannya loh. Kukira hanya ada dampak negatifnya, ternyata ada kelebihannya juga toh. Tentulah Mas, sistem pertanian ini teknis budidayanya itu relatif mudah dan pengelolaan lahannya itu terbilang sederhana. Apa tidak merugikan petani Mbak apabila petani banyak tahu tentang pertanian monokultur ini yang budidayanya relatif mudah? Tentu merugikan Mbak, soalnya kalau berbicara tentang hasilnya itu akan berdampak lebih menurun atau lebih berkurang, soalnya kan dalam pertanian ini tidak ada tanaman pelindung bagi tanaman utama. Walah, terus kaitannya sama tanah itu apa ya Mbak? Jelas ada Mas, tanaman yang sama dalam jumlah yang besar itu akan menyerap nutrisi tanah dan mengakibatkan berkurangnya bakteri dan mikroorganisme yang digunakan untuk kesuburan tanah. Oh, jadi berpengaruh banget ya Mbak tentang pertanian monokultur itu terhadap ekosistem sama petaninya juga. Betul Mas. Gak kerasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih Mbak Ana dan Mbak Moren atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Serta tidak lupa terima kasih kepada penonton yang setia menonton podcast kami. Saya Nani Hidayah. Dan saya Danuri Mani Pratama, pamit undur diri. Terima kasih kepada penyiar dan narasumber hebat kita hari ini. Dapat disimpulkan dari podcast kami bahwasanya pertanian monokultur itu tidak dianjurkan kepada para petani. Walaupun budidayanya relatif mudah dan pengelolaan lahannya juga menjadi lebih sederhana. Akan tetapi juga ada dampak besar pada hasil pertanian monokultur yang lebih berkurang atau menurun. Terus pantau podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.